Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Muklis di video pembelajaran Penjasorkes. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi yaitu keselamatan di jalan raya. Sebelum kita masuk ke materi, sekali lagi Pak Muklis tegaskan, bagi anak yang merasa belum belum menyelesaikan tugas praktek ataupun ulangan harian, Pak Muklis harap segera kalian selesaikan, kalian kerjakan dan kalian kirim sesuai instruksi yang telah Pak Muklis berikan. Jangan sampai tidak mengerjakan, karena apabila ada tugas yang belum kalian kerjakan, itu artinya nilai rapot mapel Penjasorkes di semester ganjil ini nanti akan kosong. Sekali lagi Pak Muklis tegaskan, kerjakan tugas-tugas yang telah Pak Muklis berikan dan kerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu Guru berikan dengan sebaik-baik mungkin. Baik, kita akan langsung masuk ke materi, yaitu keselamatan di jalan raya. Tonton video ini sampai selesai karena di dalam video akan ada tugas yang harus anak-anakku kerjakan. Kira-kira yang ada di gambar tersebut benar atau tidak ya? Apakah kalian juga melakukan hal yang sama? Terus pertanyaannya, pernah nggak sih kalian melakukan pelanggaran lalu lintas? Pasti pernah ya? Oke, kita ke materi. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Perlengkapan jalan meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung lalu lintas. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain, digunakan untuk kendaraan bermotor oleh masyarakat umum, dibiayai oleh perusahaan negara, serta penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Aktivitas di jalan raya. Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah aktivitas pejalan kaki. Yang kedua adalah aktivitas bersepeda. Yang ketiga, kegiatan menggunakan bus. Yang keempat, menggunakan sepeda motor. Kewajiban pejalan kaki yang pertama adalah selalu berjalan di trotoar atau tempat pejalan kaki. Yang kedua, berjalan di sebelah kiri. Dan yang ketiga, menyeberang di tempat yang sudah ditentukan. Untuk aktivitas bersepeda, pastinya membuat kita lebih sehat, mengurangi biaya, dan pastinya ramah lingkungan. Nah, bersepeda yang baik itu bagaimana sih? Yang pertama, kalian harus pakai pakaian yang berwarna terang. Pakai helm, patuhi rambu, jangan melawan arus, jangan pakai earphone, tangan siap ngerem, jangan nyalip dari kiri, jangan melewati marka, pakai lampu kalau malam, dan gunakan tangan kalian sebagai tanda kalau mau belok atau mau berhenti. Cara berkendara yang baik. Pertama, selalu pakai helm SNI, jaket, dan sarung tangan. Perhatikan posisi duduk, posisi tangan, fokus pandangan, serta lakukan teknik pengereman yang baik, dan jangan melebihi kecepatan yang sudah ditentukan. Keselamatan di jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia,
dan rambu atau peraturan. Hal ini sangat perlu dilakukan karena jumlah korban kecelakaan pada transportasi darat jauh lebih besar dibandingkan jumlah korban kecelakaan pada transportasi lain, misalkan udara ataupun laut. Sekarang kita masuk klasifikasi jalan raya. Jalan raya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jalan arteri, yang kedua jalan kolektor, yang ketiga jalan lokal, dan yang keempat adalah jalan lingkungan. Jalan arteri sendiri dibagi menjadi 2, yaitu jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. Untuk jalan arteri primer, lebar jalannya lebih dari 8 meter dan kecepatannya lebih dari 60 km per jam. Kapasitasnya lebih besar dari volume rata-rata lalu lintas. Untuk arteri sekunder, kecepatannya lebih dari 30 km per jam, lebar jalan lebih dari 8 meter, serta kapasitasnya lebih besar atau sama dari volume rata-rata lalu lintas. Yang kedua, jalan kolektor. Jalan kolektor dibagi menjadi 2, yaitu jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Pada jalan kolektor primer ini, kecepatannya lebih dari 40 km per jam, lebar jalan 7 meter. Kapasitasnya lebih besar atau sama dari volume rata-rata lalu lintas. Selanjutnya, jalan kolektor sekunder. Kecepatannya lebih dari 20 km per jam, lebar jalannya lebih dari 7 meter. Yang ketiga adalah jalan lokal. Jalan lokal ini juga dibagi menjadi 2, yaitu jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Untuk jalan lokal primer, kecepatannya lebih dari 20 km per jam, lebar jalannya lebih dari 6 meter, serta tidak terputus walaupun masuk ke wilayah desa. Selanjutnya, jalan lokal sekunder, kecepatannya lebih dari 10 km per jam dan lebar jalannya lebih dari 5 meter. Yang keempat adalah jalan lingkungan. Jalan lingkungan ini merupakan jalan umum yang digunakan untuk melayani angkutan lingkungan daerah sekitar. Untuk teman-teman semua, jangan lupa safety riding, selalu gunakan perangkat keselamatan kalian ketika berkendara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita sering menjumpai rambu-rambu lalu lintas yang dipasang hampir di setiap ruas jalan. Fungsi utama rambu lalu lintas adalah untuk memberikan informasi berupa peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk arah kepada pengguna jalan atau setiap kendaraan yang melintas. Jadi fungsi rambu lalu lintas ini secara umum dibagi menjadi 4 yang ditandai dengan warna yang berbeda, yaitu rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk arah. Mari kita bahas satu persatu fungsi dan arti dari keempat rambu lalu lintas tersebut. Rambu peringatan. Rambu peringatan memiliki tampilan warna dasar kuning, garis tepi berwarna hitam, serta lambang, huruf, atau angka yang juga berwarna hitam. Fungsi dari rambu peringatan adalah memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya yang terkait dengan kondisi prasarana jalan, kondisi alam, kondisi cuaca, kondisi lingkungan, dan kondisi rawan kecelakaan. Nah, berikut ini adalah contoh dari rambu peringatan beserta artinya. Berikutnya adalah rambu larangan.
Rambu larangan ditandai dengan warna dasar putih, garis tepi merah, serta warna lambang, huruf, atau angka berwarna hitam. Rambu larangan berfungsi untuk menyatakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Nah, berikut ini merupakan contoh dari rambu-rambu larangan. Berikutnya ada rambu perintah. Rambu perintah ditandai dengan warna dasar biru serta garis tepi, lambang, huruf, ataupun angka berwarna putih. Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Berikut ini adalah contoh rambu-rambu perintah beserta artinya. Yang terakhir adalah rambu petunjuk. Rambu petunjuk ditandai dengan warna dasar hijau, tetapi ada juga yang warna dasarnya biru, coklat, ataupun putih. Rambu petunjuk memiliki garis tepi dan lambang juga berwarna putih, sedangkan huruf ataupun angkanya berwarna hitam. Rambu petunjuk berfungsi sebagai pemandu atau pemberi informasi kepada pengguna jalan yang mencakup petunjuk pendahulu jurusan, petunjuk jurusan, batas wilayah, batas jalan tol, lokasi utilitas umum, lokasi fasilitas sosial, pengaturan lalu lintas, petunjuk dengan kata-kata, atau digunakan untuk papan nama jalan. Berikut ini adalah contoh dari rambu petunjuk. Selain jenis rambu-rambu yang sudah dijelaskan di atas, ada juga jenis rambu papan tambahan dan rambu nomor rute. Contohnya bisa dilihat ya pada layar Anda untuk rambu papan tambahan dan rambu nomor rute. Anak-anak, setelah kalian menerima materi keselamatan di jalan raya dan melihat tayangan video dari awal sampai selesai, kemudian tugas praktek yang harus kalian kerjakan adalah gambarlah 6 bentuk rambu-rambu lalu lintas beserta arti dan fungsinya. Kalian boleh memilih rambu-rambu peringatan, rambu-rambu perintah, rambu-rambu petunjuk, dan rambu-rambu larangan. Sekali lagi, tugas praktek yang harus kalian kerjakan adalah gambarlah 6 bentuk rambu-rambu lalu lintas beserta arti dan fungsinya. Kalian boleh memilih rambu-rambu peringatan, rambu-rambu perintah, rambu-rambu petunjuk, dan rambu-rambu larangan. Kerjakan pada buku gambar. Setelah selesai,
kumpulkan di meja Pak Muklis paling lambat hari Selasa depan. Terima kasih, selamat mengerjakan, tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.